Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, apa itu sundal? Memahami makna kata sundal di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang perlu dipahami oleh orang Kristen, dan saya menyiapkan video ini karena saya menonton dalam sebuah channel YouTube namanya Salam Akal Sehat dan bahkan Irene Handono gagal dalam memahami arti kata sundal, dan beberapa saudara-saudara kita yang bukan Kristen tidak memahami arti kata sundal di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya menyiapkan video ini sebagai sebuah data, sebuah pemahaman untuk kita orang Kristen dan siapapun yang mendengarkan video ini dapat memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab tentang sundal itu sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang belum subscribe, boleh subscribe video ini, boleh di komentar, like, bahkan boleh dibagikan kepada orang lain, supaya mengerti tentang apa yang saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setia untuk mau mendengarkan pengajaran-pengajaran yang boleh saya bagikan melalui channel yang saya punya ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti sundal itu secara umum, kalau di dalam Alkitab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sundal itu diartikan sebagai buru kelakuan, dan ini tentang perempuan, atau diartikan juga sebagai lacur atau jalang. Ini pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga dapat kita menemukan bahwa sundal itu diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Berarti perzinahan atau perselingkuhan pun sebenarnya bagian dari sebuah namanya persundalan di situ, karena tidak terikat hubungan suami istri, di mana seorang laki-laki dengan seorang wanita bersetubuh. Tetapi pengertian sundal ini juga bisa artinya perbuatan bersegama seorang laki-laki yang tidak terikat, seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Jadi kalau yang tadi itu laki-laki dengan wanita tidak terikat hubungan perkawinan. Tetapi sundal juga, atau ini diartikan seorang wanita sudah punya suami tapi berzina atau melakukan hubungan bersegama dengan pasangan orang lain di situ. Ini pengertian dari kata sundal secara umum. Sekarang, kapan kata sundal ada dibicarakan di dalam Alkitab? Kapan kata sundal ini dibicarakan di dalam Alkitab? Saya melihat di dalam Alkitab bahwa peristiwa Nuh dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 5 dan juga peristiwa Lot dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 20 ini berkaitan juga dengan perilaku sundal. Tetapi memang di sana tidak disebutkan tentang persundalan, tetapi ada namanya kawin, mengawinkan. Dan saya katakan bahwa di zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 1 sampai 5, sundal sudah dibicarakan, dan juga demikian dengan zaman Lot. Dan sundal ini sebuah kejahatan. Dan sundal ini juga, atau kejahatan ini juga sudah dikenal sejak zaman Israel kuno, yaitu Yehuda dan Tamar, Kejadian 38 ayat 15, dan juga di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Dan sundal ini juga dibicarakan Alkitab, sudah ditemukan di tanah Kanaan. Yosua pasal 2 ayat 1, bahkan ada seorang wanita bernama Rahab, dikatakan dia seorang perempuan sundal. Namun kemudian dia bertobat, percaya kepada Allah Israel, dan Rahab ini menjadi wanita yang masuk dalam garis silsilah kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi dia bertobat, catatannya di sana dia bertobat. Jadi di tanah Kanaan itu sudah ada namanya persundalan. Bahkan di negeri orang Filistin juga sudah ditemukan namanya persundalan. Hakim-Hakim 16 ayat 1.
Bahkan Simpson sendiri dia kawin dengan perempuan sundal. Dan juga di negeri-negeri lain yang ada di Timur Tengah, pada waktu itu sundal ini sudah ditemukan. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa perempuan sundal ini atau orang yang terlibat dalam persundalan ini pakaiannya berbeda sekali dan cara ia duduk sangat menyolok. Kalau kita melihat sekarang ini ya mirip-mirip juga, di mana cara berpakaian orang yang terlibat begini dengan cara duduknya juga menggoda di situ. Tetapi ada juga yang sudah menyamar semakin modis, bahkan ada menjadi profesi, bahkan dari kalangan-kalangan terkenal, tapi kerjanya adalah bersundal. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi data Alkitab sudah jelas membuktikan bahwa sebelum atau di zaman Israel kuno bahkan sebelumnya itu sudah ada namanya persundalan dan ini sebuah kejahatan, ini dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dari sini saya mengatakan bahwa sundal di dalam Alkitab pengertian yang pertama adalah seorang wanita atau laki-laki yang memiliki kelakuan buruk, menjual diri, mengumbar hawa nafsu untuk kehidupannya. Jadi wanita atau laki-laki yang mengumbar hawa nafsu dan dengan itu dia memuaskan birahinya, itu disebutkan sebagai sundal dan itu dinyatakan oleh Alkitab. Mari kita baca di Amsal pasal 6 ayat 25-26 dikatakan, "Janganlah kamu menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting." Jadi sundal ini memang sejak dari dahulu menjual tubuhnya, kecantikannya, segala kemolekan tubuhnya untuk mendapatkan penghasilan. Dan ini perbuatan yang sangat merendahkan dirinya dan ini perbuatan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, memiliki karakter, memiliki nilai-nilai kekekalan dalam hidupnya. Serupa dan segambar, punya tujuan untuk menguasai bumi, punya tujuan untuk menguduskan kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi perempuan-perempuan sundal ini menggunakan kecantikannya, menggunakan segala yang baik dalam hidupnya untuk memuaskan birahinya dan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini sebuah perilaku yang sangat rendah dan ini bertentangan dengan hakikat manusia diciptakan Tuhan. Dan sundal ini di hari-hari ini semakin modern, ya. Tetapi itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Pengertian sundal yang kedua di dalam Alkitab, kalau tadi dikatakan perempuan sundal itu artinya memuaskan hawa nafsu dengan menjadikan dirinya sebagai objek seksual dan dia mendapatkan keuntungan baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia perempuan atau laki-laki. Pengertian yang kedua di dalam Alkitab tentang sundal adalah kehidupan Israel yang bersekutu dengan bangsa-bangsa asing dan ilah-ilahnya, di mana bangsa Israel ini membangun kuil-kuil dan berhala-berhala untuk menghormati dan beribadat dan mengikat perjanjian dengan mereka. Jadi sundal yang dipahami di dalam Alkitab bukan sekedar perilaku orang-orang yang menyimpang dalam hal seksual atau menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa persundalan itu juga ketika bangsa Israel membangun persekutuan dengan bangsa-bangsa lain, membangun kuil-kuil berhala, membangun hal-hal tempat peribadatan yang bukan kepada Tuhan dan mereka di sana menghormati kuil-kuil itu, menghormati berhala-berhala itu dan mereka beribadah, bahkan mereka mengikat perjanjian dengan berhala-berhala, dengan kuil-kuil, dengan ilah-ilah bangsa asing. Ini disebut sebagai persundalan dan ini sangat-sangat berbahaya. Di zaman sekarang ini persundalan seperti ini banyak terjadi, di mana ada orang Kristen tetapi dia masih terikat dengan kuasa kegelapan. Itu namanya persundalan. Dia percaya kepada Tuhan dalam mulutnya, tetapi dia masih pergi ke tempat-tempat angker. Dia masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ini adalah bentuk persundalan yang menyesatkan kehidupannya dan ini akan menyesatkan orang-orang lain juga.
Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa persundalan bukan hanya kelakuan yang buruk tentang seksual, tetapi juga adalah ketika orang berbakti beribadah kepada yang bukan Allah, beribadah kepada yang bukan sembahan, yang benar di mata Allah yang hidup, Allah Israel. Di sini, ini disebut dengan perzinahan rohani atau persundalan rohani. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Dikatakan, tak kala Yoram melihat Yehu, bertanyalah dia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Jadi di sini jelas mengatakan tidak ada damai yang sejati ketika orang hidup dalam persundalan. Tidak ada kebenaran, tidak ada perkenanan Tuhan hadir di tengah-tengah umat yang terlibat di dalam persundalan. Di sini dikatakan Isabel. Isabel itu istri daripada seorang raja, Raja Ahab. Sangat luar biasa kejahatan yang dikerjakan oleh raja ini yang mengakibatkan terjadinya persundalan massal di mana orang Israel beribadah kepada yang bukan Allah Israel. Mereka justru hidup beribadah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, kepada sesuatu hal yang dibuat oleh tangan manusia, kepada sesuatu hal yang tidak benar. Dan ini persundalan yang sangat mengerikan. Dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama, persundalan ini juga dihubungkan erat dengan kemurtatan. Kemurtatan itu artinya ketidaksetiaan kepada Tuhan atau menduakan Tuhan. Jadi perbuatan persundalan itu ketika mereka menduakan Tuhan. Bahkan dikatakan kemurtatan bangsa secara nasional karena satu orang menjerumuskan yang lain. Dalam konteks ini boleh kita sebutkan sebagai Raja Ahab. Perjanjian lama berbicara juga tentang perzinahan dengan mengikuti Allah lain. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika bangsa Israel mengikuti Allah-Allah lain, beribadah kepada yang bukan Allah Israel, bukan kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka apapun yang dilakukan mereka itu adalah sebuah persundalan. Dan ini jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Ahab. Bagaimana dia begitu jahat, hidup di dalam persundalan. Dikatakan 1 Raja-Raja 16 ayat 30-33. Dikatakan di sini, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi sangat jelas bahwa persundalan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Persundalan ini adalah sangat jahat di mata Tuhan. Apapun bentuk persundalan. Apakah itu persundalan dalam bentuk penyelewengan seksual dengan orang yang sudah menyeleweng seksualnya, atau apakah itu penyembahan atau persundalan rohani, ini sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan hukumannya jelas. Orang-orang yang seperti ini akan dimurkai, dihukum oleh Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Sangat jelas. Mari kita melihat apa perintah Tuhan tentang sundal di dalam Alkitab. Hukum Taurat jelas melarang seorang bapak menjadikan anak perempuannya sundal. Artinya di sini seorang orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Seorang orang tua harus mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang dikehendaki Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga kelakuan generasi-generasinya tidak masuk di dalam persundalan. Maka hukum Taurat melarang seorang bapak atau orang tua menjadikan anak perempuannya sundal. Tetapi yang dikehendaki Tuhan jelas dikatakan bahwa
Orang tua harus membawa anaknya mengenal dan mengalami kebenaran-kebenaran Tuhan. Bahkan di Alkitab juga mengatakan imam tidak boleh kawin dengan perempuan sundal, khususnya imam besar, dan ini hukumannya berat. Seorang imam besar tidak boleh kawin dengan perempuan sundal, artinya para pelayan Tuhan harus menekankan kekudusan dalam perkawinan, kekudusan dalam pernikahan mereka. Khususnya imam besar sama sekali tidak boleh. Dikatakan juga di dalam Alkitab, hukuman bagi perempuan sundal apabila ia anaknya imam, maka hukumannya dibakar. Imamat 19 ayat 29. Imamat 21 ayat 9 juga. Dalam peristiwa lain, orang yang terlibat dengan persundalan ini dilempari dengan batu, dirajam. Bisa dibaca Ulangan 22 ayat 21 dan dibandingkan Yohanes 8 ayat 5. Mengapa begitu Tuhan menghukum orang yang terlibat dalam persundalan? Karena persundalan ini memang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, begitu najis di hadapan Tuhan, sehingga harus dihukum dengan hukuman yang sangat mengerikan. Di zaman perjanjian lama dikatakan dibakar kalau itu anak dari imam. Kalau itu orang umum, itu dilempari dengan batu mereka. Dilempari sampai mati. Dan dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa uang hasil praktek daripada persundalan apapun itu dilarang dimasukkan ke dalam di dana bait Allah. Karena ini menjijikkan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh dan tidak dibenarkan sama sekali bahwa hal ini diberikan kepada Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Bahkan kalau kita membaca di dalam Imamat 20 ayat 23, pembinasaan orang-orang Kanan dikatakan sebagai sebagian akibat dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang mesum atau hidup bersundal. Jadi mengapa bangsa Israel menghukum bangsa-bangsa Kanaan? Karena mereka memang hidup dalam persundalan. Baik persundalan secara fisik, lebih lagi hidup mereka dikuasai dalam penyembahan berhala. Dan ini salah satu alasan bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu dihukum oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Sangat jelas. Jadi jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa bersekutu dengan bangsa asing dan beribadah kepada ilah-ilah lain suatu kekejian bagi Tuhan dan harus dijauhi, bahkan harus dilayani supaya mereka bertobat. Karena Tuhan menghendaki pertobatan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang bersundal. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 jelas dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Bahkan kalau kita lanjutkan ke Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 ini katakan jangan berzina, jangan mengingini istri atau siapapun dari orang lain. Artinya perzinahan atau persundalan, baik persundalan secara jasmani, baik persundalan dalam hal kerohanian penyembahan, itu najis, itu haram, itu dibenci Tuhan dan akan mendatangkan hukuman-hukuman dari Tuhan. Jika dikatakan di dalam kitab Taurat orang yang terlibat dalam persundalan itu dibakar dan dilempari dengan batu, itu menunjukkan bahwa Tuhan begitu membenci, Tuhan begitu tidak senang, Tuhan begitu tidak berkenan akan perbuatan dan perilaku sundal dari manusia-manusia ciptaannya. Oleh karena itu, maka persundalan ini najis dan sangat-sangat tidak boleh diikuti oleh orang-orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan juga bahwa arti sundal yang ketiga di dalam Alkitab yang saya temukan adalah kata sundal ini digunakan kepada orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar secara khusus dalam mencari keuangan bahkan berkaitan dengan perdagangan. Jadi kalau tadi kata sundal itu artinya menjual diri, menjadikan dirinya sehina mungkin demi mendapatkan keuntungan, dapatkan uang. Yang kedua, sundal artinya mencampur adukan atau beribadah kepada Allah-Allah lain dengan meninggalkan Tuhan. Itu juga disebutkan sundal. Tetapi saya menemukan arti yang ketiga, sundal di dalam Alkitab diartikan
bahwa kepada orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu diumpamakan juga dengan sundal. Karena sundal kan menjual dirinya untuk mendapatkan keuntungannya. Demikian juga dengan orang yang mencari keuntungan dengan cara yang salah. Ayat ini yang saya tunjukkan ini sering kali dipahami salah oleh saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Secara khusus mereka mantan-mantan Kristen. Mereka sering mengutip Yesaya 23:18 dikatakan, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ayat ini sering kali dipelintir oleh mereka bahwa persundalan dihalalkan dalam ajaran Kristen. Tetapi apakah demikian artinya? Setelah saya mempelajari, maka pengertian daripada Yesaya 23 ayat 18 dan harus dipahami dalam Yesaya 23 secara keseluruhan ayat 1 sampai 18, pengertian-pengertian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang mengaku diri sebagai kristologi yang bodoh itu, mereka adalah salah. Tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan Yesaya 23 ini merupakan ucapan ilahi tentang Tirus dan Sidon. Di mana pada waktu ini itu adalah Tirus dan Sidon ini melambangkan materialisme yang kejam dari suatu pusat perniagaan besar. Karena Tirus dan Sidon ini kan daerah pelabuhan, daerah perdagangan. Di sana sangat materialisme orang-orang di sana. Dan mereka demi materi, mereka melakukan apapun, yang penting mereka mendapatkan uang. Di mana dikatakan bahwa di dalam Tirus dan Sidon ini, para pedagang itu melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Diibaratkanlah mereka dengan pelacur. Pelacur itu kan melakukan apapun sampai dirinya direndahkan serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan. Demikianlah orang Tirus dan Sidon. Mereka menekankan keuntungan keuangan dan melakukan cara apapun demi mendapatkan. Tetapi kelak dikatakan bahwa kekayaan yang diperoleh orang-orang Tirus dengan cara yang jahat ini, cara-cara yang gak benar ini, akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah Israel. Loh, bagaimana hasil daripada sesuatu yang buruk ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan Allah Israel? Perhatikan. Hal ini terjadi saat semua bangsa bertanggung jawab kepada Allah, yaitu bangsa-bangsa yang menentang Tuhan, menentang rencana keselamatan ilahinya, dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Mulai kerajaan besar dan orang-orang percaya kepadanya akan menang pada akhirnya. Jadi di sini artinya begini, ketika orang-orang Tirus dan Sidon itu hidup di dalam mencari keuangan dengan cara-cara yang jahat, tetapi pada waktu Tuhan menghukum mereka, maka mereka akan dibinasakan, dihukum, dan kekayaan itu diambil oleh Tuhan, diberikan kepada bangsa yang mengasihi Tuhan. Apakah hal ini dibenarkan? Nanti saya kasih penjelasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya kita akan menemukan bahwa Yesaya mencatat berbagai hukuman yang akan dikenakan kepada berbagai bangsa-bangsa asing dan juga kepada Israel atau Yerusalem yang murtad. Mulai dengan Babel, mulai dengan Asyur, kemudian terhadap negeri yang lebih kecil, baik itu Mesir, Tarsisis, Tirus, dan Sidon. Ini semua akan dihukum oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa. Apa yang terjadi ketika mereka dihukum oleh Tuhan? Maka upah sundal akan kudus bagi Tuhan. Artinya, saat Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang menentang Dia, maka seluruh kekayaan bangsa tersebut diambil alih dan digunakan untuk kepentingan orang yang diam di hadapan Tuhan. Jadi artinya dihukum karena kekayaan itu tidak ada dosanya. Karena kekayaan itu kan benda ciptaan, buatan manusia. Tetapi mereka yang berdosa dihukum dan segala sesuatu yang menjadi kekayaan mereka diambil oleh Tuhan. Apakah itu betul? Saya kasih gambaran ini seperti seorang koruptor. Bapak Ibu tahu ya, koruptor itu dalam hal ini saya katakan mencari kekayaan dengan cara yang salah. Dia mendapatkan harta dengan cara yang salah, menipu atau melakukan
markup dan lain sebagainya. Kemudian ketika seorang koruptor ini ditangkap, dihukum, dijebloskan ke dalam penjara, hartanya disita oleh negara untuk kepentingan orang yang bekerja di pemerintahan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah uang hasil koruptor itu berguna untuk pemerintahan? Apakah hasil koruptor itu kalau disita oleh negara itu menjadi kekayaan yang bagus? Apakah itu berguna? Sangat berguna sekali. Jadi arti daripada Yesaya 28 ini, 23:18 ini seperti itu. Mereka melakukan segala usaha mereka dengan cara-cara yang salah. Mereka melakukan perdagangan dengan cara-cara yang licik. Dan ketika mereka dihukum oleh Tuhan, kekayaannya diambil alih, diberikan untuk orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang koruptor dihukum oleh Tuhan, maka hartanya disita oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini perbuatan yang mulia. Karena di sini kita lihat Tuhan menghukum dosa. Dan kekayaan orang-orang berdosa itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Yesaya 23:18 ini, saya mau katakan bahwa Sugi Kristologi dan kawan-kawan lainnya sangat sesat pikir memahaminya. Karena memang mereka sudah disesatkan oleh iblis. Karena mereka memang sudah disesatkan oleh dunia ini. Jadi sundal yang dipahami di dalam Alkitab di sini ada 3. Yang pertama adalah tentang hubungan seksual atau menjual diri atau kelakuan yang buruk dari seorang wanita atau seorang laki-laki. Yang kedua adalah beribadah dan menyembah dan bersekutu dengan bangsa-bangsa asing dan beribadah kepada Allah-Allah mereka. Yang ketiga adalah mencari keuntungan dengan cara-cara yang buruk, mencari keuntungan keuangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu juga disebutkan sebagai perbuatan sundal. Sangat jelas. Yang berikut, bagaimana sundal di dalam ajaran Perjanjian Baru. Mari kita baca apa yang dikatakan Yesus Matius 5:17-18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Mari kita lihat lagi, karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5:19. Apa yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari pernyataan Yesus ini tentang hukum Taurat dan kitab para nabi? Saya mau katakan Bapak Ibu, seluruh hukum etika dan seluruh hukum moral di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi tetap berlaku pada zaman Yesus, termasuk tentang perkara sundal. Saya mau katakan hukum etika dan hukum moral yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, Yesus setuju. Namun, Yesus memberikan sikap yang baru terhadap hukum itu sendiri, yaitu keharusan untuk bertobat. Artinya Tuhan Yesus bahwa sundal itu dosa, sundal itu harus dihukum, Yesus setuju. Tetapi penghukuman bagi perempuan sundal bukan lagi penghukuman seperti di kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu dibakar dan dilempari dengan batu, tetapi diharuskan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat apa? Nanti yang menghukum dia adalah Tuhan. Jadi yang menghukum bukan lagi manusia. Caranya bagaimana? Dihukum di neraka. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Injil, Yesus menolak sifat orang Farisi yang ingin menghukum keras imoralitas di bidang seksual. Bisa dibaca Yohanes 8:7, Matius 21:31, dan Lukas 7:37-50. Mengapa bagi Yesus menghukum orang berdosa saat hidup di dunia ini bukan jalan keluar dari hukuman Tuhan, melainkan pertobatan. Artinya begini, kalau ada orang bersundal, baik itu bersundal secara fisik
baik itu bersundal secara rohani atau orang melakukan mencari keuntungan dengan cara-cara yang jahat, kalau dia dihukum dengan cara dirajam, kalau dia dihukum dengan cara dia dibakar, maka dia akan binasa dalam dosa, tak ada guna. Tetapi kalau dia bertobat, maka dia akan mewarisi kerajaan surga. Jadi yang ditekankan oleh Yesus tentang hukum etika dan moral, khususnya berkaitan dengan sundal, adalah harus bertobat. Tetapi kalau tidak bertobat, jelas ya, tidak akan masuk dalam kehidupan kekal. Yesus memiliki prinsip dalam pelayanan. Orang berdosa harus ditolong dan diselamatkan. Bahkan orang berdosa dan perempuan sundal atau pemungut cukai, jika mereka bertobat, maka mereka akan mendahului kaum beragama, bahkan tokoh agama sekalipun, namun tokoh agama itu tidak percaya dan tidak bertobat. Jadi di hadapan Yesus, orang bersundal, orang Farisi, kalau mereka bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, mereka menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Bertobat ya, tapi bukan bertobat kumat. Daripada seorang tokoh agama, ahli Farisi, ahli Taurat, tapi hanya tahu di pikiran, tapi karakter hidupnya tidak bertobat, maka itu tidak layak di hadapan Tuhan. Oke, itulah ajaran Yesus. Bahkan dikatakan juga Paulus memerangi imoralitas di bidang seks di gereja Korintus. Artinya gereja sangat-sangat tidak setuju dengan perbuatan sundal. Gereja kuno, gereja mula-mula dengan sungguh-sungguh menentang percabulan. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang sundal tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Bahkan mereka dikatakan akan dihakimi untuk dihukum masuk lautan api yang menyala-nyala. Efesus 5 ayat 5, Ibrani 13 ayat 4, Wahyu 21 ayat 8. Jadi sejak semula gereja Tuhan memerangi yang namanya imoralitas di bidang seksual. Tetapi diperangi bukan dengan cara membunuh mereka yang terlibat di dalam imoralitas tersebut, tetapi memberitakan Injil yang menolong menyelamatkan mereka untuk keluar dari dosa-dosa mereka. Itu sangat jelas sekali. Jadi kekudusan yang ditekankan di dalam ajaran Alkitab itu sangat luar biasa. Jangankan persundalan, Yesus mengatakan melihat dan menginginkan dalam hati itu sudah berzina dan itu jahat, itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi ajaran Alkitab tentang sundal, saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, persundalan secara fisik menjual diri untuk uang. Yang kedua, menduakan Tuhan atau beribadah dan mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain dan ilah-ilah lain. Yang ketiga, mendapatkan segala keuntungan dengan cara-cara yang salah. Itu juga dianggap sundal oleh Tuhan. Dan hukum ini tetap berlaku. Kalau tidak bertobat, maka hukumannya bukan lagi dibakar dia di dunia ini, bukan lagi dia dirajam dengan batu di dunia ini, tetapi dikatakan Alkitab, dia mendapatkan bagian di lautan api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Wahyu 21 ayat 8. Inilah yang bisa saya paparkan tentang pengertian sundal pada sesi ini. Kiranya apa yang saya paparkan ini menjadi berkat. Damai sejahtera Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Shalom.